Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Ya, saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami boleh mengucap syukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu dan mengakhiri minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka tidak tidur waktu malam, dan mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Ya, di Bapak Ibu, firman Tuhan kita malam hari ini diberi tema Tuhan pasti datang, berjaga-jagalah. Nah, kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan cukup lama Bapak Ibu. Tetapi memang perkara waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan bilang kemarin mungkin 1000 tahun lalu. Kalau Tuhan bilang besok ya mungkin 1000 tahun yang akan datang. Tetapi itu ada dalam pikiran manusia. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita bicara tentang waktu kedatangan Tuhan, berarti kita membicarakan tentang tanda-tanda yang akan menyertai itu. Misalnya mendengar bunyi sangkakala Allah yang menandai saat kedatangannya. Tetapi waktunya ya tidak seorang tahu. Apakah pada waktu pagi, siang, atau malam? Apakah pada masa damai atau di saat perang? Jika demikian, maka kita tidak perlu menghitung-hitung hari dan waktu atau mereka-reka angka untuk menentukan saat kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu berspekulasi bahwa Tuhan Yesus masih lama datang. Para pendosa jangan beranggapan bahwa Tuhan yang masih lama datang sehingga masih terus berkanjang dalam kejahatan dan kecemaran. Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika dan juga kita sekalian agar berjaga-jaga. Artinya kita mesti mengevaluasi diri, pikiran kita, tutur kata kita, dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dalam keluarga dan persekutuan. Seberapa jauh kita dalam menjalankan aktivitas itu, kita sudah berusaha dan berproses untuk memahami
bahwa beginilah cara kita mempersiapkan diri. Berjaga-jaga artinya bahwa ya selalu hidup dalam terang kasih dan kehendak Tuhan, bukan hidup seenaknya saja, bukan kapan kita mau berbuat baik baru kita berbuat baik, atau kita sudah dalam posisi merasa bahwa aduh hidup saya sudah tidak lama lagi baru kita mau mengasihi Tuhan. Ya kita mau bilang terlambat atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Tapi yang terpenting adalah ketika kita bilang tunggu deh. Nah ketika dalam masa bilang tunggu itu, maka ketika Tuhan datang maka kita tidak menjadi bagian dari karya penyelamatannya. Jadi yang terpenting di sini bahwa sebagai orang percaya, baik siang maupun malam, saat tidur maupun bangun dan beraktivitas selalu memperlengkapi diri dengan baju sirah iman dan ketopeng pengharapan. Jadi baju sirah iman itu artinya bahwa kita tetap hidup dalam iman, sesusah apapun, sesulit apapun. Kenapa? Karena kita terus menaruh pengharapan pada Tuhan. Berbeda dari identitas orang-orang malam, ya mereka tetap menjalani kehidupan menurut pikiran dan kehendak mereka. Jadi ketika waktu Tuhan datang tiba-tiba mereka ya semua pasti binasa. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, hal sederhana bahwa Allah tidak ingin kita ditimpa murka dan binasa. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus itu, Ia mau yang beriman kepadanya, besar kecil, tua muda, miskin kaya, memperoleh keselamatan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamat. Sebab Ia telah mati dan bangkit untuk menjamin keselamatan kita. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan berdoa dan saling menguatkan dan membangun dengan kuasa Roh Kudus. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan ya sama seperti saat ini Bapak Ibu. Berjaga-jaga kemana-mana pakai masker, pulang dari mana-mana cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan ya berusaha hidup untuk menjalani aturan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita ikut, ya kan? Nah, apakah kita juga mau berjaga-jaga dan melakukan aturan protokoler yang ditetapkan oleh Allah bagi kita? Ya, semua kembali ke kita masing-masing. Tapi harapan dari firman Tuhan ini bahwa kita mau hidup dalam protokoler atau SOP yang ditetapkan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa hidup dalam ketaatan iman dan berpengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya lewat berkat-berkat dari orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Hari ini sektor 3, keluarga John Kartika Lapui Makuni, keluarga Amaharia Kebu, keluarga Hayden Baluk, keluarga Robert F. Faang, dan keluarga Beni Haryono P. Inkiriwang adalah keluarga-keluarga yang akan kita doakan malam hari. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk penyertaan-Mu selama sepekan lamanya ya Tuhan. Ketika kami hendak beristirahat dan mengakhiri perjalanan kehidupan kami di pekan yang sudah Tuhan pimpin ini, dan mempersiapkan diri kami untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah Jumat yang akan berlangsung besok hari. Tuhan boleh pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuhan juga pelihara kami, beri kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala susah, bahaya, maut. Lalu jaga istirahat kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami beristirahat bersama-sama dalam Kristus. Lewat iman dan percaya kami, serta berpengharapan bahwa ada hari yang baru di mana berkat Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, agar kami diajarkan untuk bagaimana berjaga-jaga hidup dalam iman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak John Kartika Lapui Makuni ya Tuhan. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam keberadaannya, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya.
Bapa beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kemudian kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Ama Haria Tebu. Berkati Bapak keluarga ini juga bersama dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, bersama dengan istri dan anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Bapak berkati mereka, jaga pelihara, beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Keluarga Hayden Baluk, Bapak berkati juga, pimpin sertai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati mereka di dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, sebagai suami, istri, dan juga bersama dengan orang tua terkasih. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, keluarga Bapak Robert T.F. Waang, Bapak berkati juga, pimpin sertai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam pergumulan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Bersama dengan istri juga anak-anak kekasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Beni Haryono Pingkiriwang ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, Bapak berkati bersama dengan istri dan kedua anak kekasih. Jaga pelihara dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan ini dan bersekutu ya Tuhan, Bapak berkati mereka yang dengan setia merespon pemberitaan firman Tuhan pagi, malam ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam menjalani hari-hari hidup, berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berkati jemaat-Mu juga dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan usaha yang dikerjakan. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, menuntun mereka untuk dapat menjalani hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang harus berhadapan dengan penyakit-penyakit terminal, mereka yang membutuhkan kepastian dan keyakinan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab menurut cara-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah punya rencana yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hadirlah, berkati setiap obat penawar, makanan, minuman yang mereka pergunakan untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang dalam hari tua, dalam menjalani masa pensiunnya, dalam setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, Tuhan limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap mempercayakan kehidupan mereka kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada luar sana yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berdoa bagi keluarga Asa Sandoyo, keluarga Frans Alurerong, keluarga Tulus Tobing dalam keberadaan mereka masing-masing, baik di Kalimantan Utara, di Sumatera Utara, anak-anak kekasih yang ada di Jakarta dan dimanapun berada ya Tuhan. Juga keluarga yang ada di Yogyakarta, keluarga Pak Frans Alurerong, Bapak berkati juga keluarga Salawane yang ada di Bali sini ya Tuhan. Bapak berkati juga dalam keberadaannya, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berkati juga setiap keluarga kami masing-masing, anggota jemaat-Mu yang ada dimanapun berada ya Tuhan, di seluruh pelosok penjuru negeri Indonesia ini ya Tuhan, terutama mereka yang ada di timur, di Ambon, di Manado, di Jawa, dan dimanapun ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan boleh menyertai seluruh kehidupan keluarga kami juga di dalam keberadaan, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para pelayan-Mu, para diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga Saudara Esron yang ikut magang di Jemaat Shalom Denpasar. Demikian juga panitia pembangunan yang terus berproses untuk mempersiapkan proses pembangunan,
Bapak berkati juga panitia malam dana yang harus menunda pelaksanaan kegiatan malam dana itu. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dan para pelayan-Mu. Majelis Sinode sebagai pimpinan tertinggi di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Bapak berkati juga pelayanan yang direncanakan akan dilaksanakan besok hari secara daring. BP Mupel, Bapak berkati, BP Mupel Bali NTB, biarlah Bapak mampukan kami semua untuk dapat menata pelayanan baik di sinodal maupun di musyawarah pelayanan Bali NTB, bahkan di jemaat-jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara ini, bawa keluar dari jeratan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah virus ini boleh berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh dapat hidup bebas, normal dalam menjalani seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu Tuhan juga mau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian malam hingga pagi nanti, dan boleh bersekutu dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.